Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriah Khairani Asis dari kelas B dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan NIM 19440420031. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan gender yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, pada umumnya masyarakat Indonesia itu sering sekali subordinasi dan menomorduakan perempuan. Nah, padahal setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang apapun, tak terkecuali dengan perempuan. Nah, mereka berhak memilih dan dipilih untuk menjadi apapun yang mereka inginkan. Namun, nyatanya perempuan seringkali dinomorduakan dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya dalam hal pekerjaan. Nah, kemudian masyarakat Indonesia juga dikenal dengan stigma negatifnya terhadap perempuan. Nah, berbagai stigma negatif yang melekat pada diri perempuan telah terkonstruksi oleh masyarakat. Nah, contohnya, perempuan yang harus bekerja pada ranah domestik. Nah, sedangkan laki-laki pada sektor publik. Nah, lalu stigma atau label negatif seperti ini terhadap perempuan yang pulang malam dan memakai pakaian yang minim dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pandangan atau stigma negatif ini harus diubah agar tidak adanya ketimpangan gender terhadap perempuan di masyarakat. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa banyaknya kasus di seluruh dunia atau di masyarakat pada umumnya, utamanya di masyarakat Indonesia. Nah, rentan sekali kita sebagai seorang perempuan itu mengalami tindak kekerasan. Sampai saat ini, bahkan perempuan itu kerap dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki. Terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, berdasarkan catatan kekerasan terhadap perempuan atau CATAHU pada tahun 2019 saja, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471 kasus. Nah, kita dapat lihat hal ini menunjukkan bahwa masih adanya anggapan kaum laki-laki lebih berkuasa dan superior dibandingkan perempuan. Itu menandakan bahwa kita masih tetap dianggap lemah oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga, masyarakat pada umumnya cenderung memarginalisasi kita terhadap perempuan. Nah, ruang gerak perempuan ini kerap kali dibatasi. Hal ini termasuk ke dalam perlakuan marginalisasi terhadap mereka, kita sebagai kaum perempuan. Nah, khususnya marginalisasi ini dilakukan atas dasar perbedaan jenis kelamin yang seharusnya bukan menjadi suatu penghalang bagi Perempuan dan laki-laki. Contohnya, ketika ada seorang buruh pabrik yang sedang hamil, lalu izin untuk tidak masuk bekerja, ia bisa diancam potong gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Ada pula yang menganggap perempuan lebih layak mendapatkan jabatan lebih rendah dibandingkan laki-laki pada suatu profesi. Nah, hal ini terjadi karena kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Nah, sekarang kita bisa lihat apa sih kira-kira penyebab terjadinya permasalahan gender ini. Nah, kita bisa lihat yang poin pertama ada faktor budaya patriarki, di mana budaya ini diartikan bahwa laki-laki adalah pengendali kekuasaan atas perempuan. Nah, sehingga akibatnya terdapat perbedaan tugas di mana laki-laki adalah pemimpin dan pengontrol, sedangkan perempuan yang merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam budaya dan sejarah. Kemudian, ada faktor yang kedua, di mana ini adalah faktor tradisi. Nah, melalui kebiasaan dalam budaya dan sejarah itu terus menjadi turun-temurun dilakukan dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat, wilayah, kebudayaan atau agama yang sama baik tertulis maupun yang cenderung lisan. Nah, kemudian faktor ketiga yaitu ada ketidakmampuan. Nah, dari kebiasaan yang tanpa sadar dilakukan membuat perempuan menjadi lemah dan tidak berdaya hingga dalam melakukan pekerjaan yang laki-lakian akan sulit dibandingkan dengan laki-laki. Nah,
bisa kita lihat dari penjelasan tadi bahwasanya perempuan benar-benar dianggap lemah. Perempuan benar-benar dianggap nomor 2 daripada laki-laki. Kemudian ada faktor keempat, yaitu ada faktor pekerjaan. Nah, melalui dari ketidakmampuan perempuan untuk bersaing dan melakukan yang menjadi pekerjaan laki-laki, sehingga menjadi paradigma yang menyatu di dunia kerja. Dianggap bahwa fisik perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga laki-laki mendapatkan porsi yang lebih banyak dan bisa melakukan banyak hal apabila sering berganti tempat di berbagai jenis pekerjaan dibandingkan perempuan. Nah, yang kelima itu faktor yang terakhir. Nah, ini adalah faktor aturan. Nah, selain itu, aturan juga menjadi salah satu faktor penyebab isu permasalahan gender semakin besar dan bias lantaran terdapat aturan yang memberikan porsi-porsi yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan seperti dalam politik. Nah, kita dapat melihat tadi ada 5 faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan gender. Nah, dari kelima faktor-faktor di atas mengenai penyebab meningkatnya isu kesetaraan gender ini dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang tidak tahu membedakan antara gender dan seks. Bahkan orang-orang masyarakat pada umumnya ini mengkonotasikan hal tersebut ke hal yang negatif. Kurangnya pengetahuan dan edukasi terhadap orang-orang sehingga sangat sulit untuk ketidaksetaraan ini dihilangkan. Bahkan kadang kita tidak menyadari kesetaraan ini terjadi di kalangan kita. Nah, sekarang kita masuk di kira-kira apa saja sih solusi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir atau mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan gender tersebut. Nah, yang pertama itu kita bisa bangun kesadaran diri melalui bacaan, diskusi, atau mengikuti aktivitas kesetaraan gender. Nah, urusan ini bukan semata urusan wanita. Tidak mungkin perubahan bisa terjadi bila pria tidak terlibat. Nah, wanita bisa dilatih untuk aktif dan berani mengambil keputusan, dan pria harus dilatih untuk menghargai kemampuan perempuan atau wanita sebagai mitra untuk maju. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan yaitu stop stereotip. Nah, seberapa sering kita mendengar ini? Kalau nyupirnya ngawur, biasanya perempuan atau maklum perempuan kan memang gaptek. Biasanya kita mendengar kalimat yang seperti itu yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap perempuan. Ini tandanya kalimat tadi bisa tidak sengaja itu berarti merendahkan posisi kita atau menganggap perempuan itu lemah. Nah, kemudian perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan mau jadi wanita yang gaptek atau sembarangan saat mengemudi. Nah, tahan mulut kita untuk mengucapkan kalimat yang stereotip. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan menandai adanya bias gender. Ini bukan berarti bahwa wanita dan pria harus selalu sama. Nah, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Ada dari adanya bias ini, dan bila terjadi bias gender di sekolah misalnya, kita dapat segera memberitahu hal ini kepada pihak sekolah. Nah, kemudian kita bisa mendefinisi ulang status quo. Nah, ketidakadilan gender ini tidak bisa dibiarkan. Ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwa ketidakadilan itu bisa saja terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan sekitar kita, dan kita harus bisa mengubahnya. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu marginalisasi. Yang pertama itu marginalisasi, seperti melarang misalnya seorang suami melarang istri untuk ikut berperan mencari nafkah, yang akibatnya seorang istri ini menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kita bisa melakukan subordinasi, yaitu menempatkan seorang istri pada posisi kelas 2 dan tidak penting tidak dilibatkan dalam keputusan penting dalam rumah tangga karena dianggap tidak cakap memimpin. Nah, kemudian kekerasan.
Nah, seperti serangan terhadap fisik maupun mental dalam keluarga bisa berupa pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi kepada istri. Nah, kemudian ada beban kerja ganda. Misalnya saja seorang istri diizinkan ikut mencari nafkah dengan syarat bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dan semua urusan rumah atau anak harus beres. Sementara pria tidak mau memikul tanggung jawab yang sama untuk urusan domestik. Nah, kemudian ada kita dapat menarik keluar ketika perempuan dikucilkan. Nah, kalau Anda atau kita pernah mengalami kesulitan mengajak sahabat kita untuk hadir dalam acara reuni karena dilarang oleh ayah atau seorang suami, nah kita boleh membantunya untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita dapat melakukan sosialisasi terkait peran gender di masyarakat. Kemudian kita dapat melakukan solusi selanjutnya yang bisa kita dapat lakukan adalah memberi wawasan dan ilmu pengetahuan di lingkungan pendidikan. Kemudian kita dapat meningkatkan peran Komnas anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai ketimpangan gender yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.